Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Putramu Yesus peduli dengan penderitaan, kesakitan, dan nelangsangnya hidup banyak orang. Bantu kami ya Bapa untuk berdoa, menyelami dan mempersembahkan mereka, orang-orang yang seringkali tak ada harapan ini. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami dan menyadari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan pertama, kemarin tidak ada podcast saya, renungan saya, karena saya terlalu capek dari perjalanan luar kota dan tidak sempat untuk berbuatnya. Hari ini masih melanjutkan sabda Allah lewat Paulus kepada umat di Roma. Kalau kemarin kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita, kasih Allah kepada kita. Penderitaan, salib, apapun juga, nelongso, ketidakadilan, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus. Kata-kata ini sangat besar, sangat luas, sangat luar biasa dan fundamental bagi kita, karena banyak kali kita juga mengalami yang lupa dan kita merasa bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Tak pernah. Maka mari saudara kita menyadari hal itu. Yang kedua, hari ini Paulus sebagai orang Yahudi sedih, susah, karena dia mengalami Kristus yang hidup, yang sungguh-sungguh menjadi harapan dan janji perjalanan bangsa Israel dari Abraham. Semua berakhir pada Kristus, tapi orang Yahudi menolak. Orang Yahudi menolak, tidak mau, tidak bersedia, bahkan hingga sekarang. Dan itulah tangisan dari Paulus. Aku terkutuk, biarkan aku terkutuk. Kalau aku sebagai orang Yahudi tidak bisa menerima Kristus. Saudara, ketika saya membaca teks surat Paulus kepada umat di Roma ini, saya menjadi bergetar hatiku. Karena karena Paulus sebagai orang Yahudi ya, sendiri tahu siapa Yesus itu. Dan ternyata banyak orang Yahudi yang menolak dia. Dan itu tangisan Paulus. Dan tangisan kita juga. Artinya apa? Banyak orang yang menolak Kristus. Siapa saja. Tentu orang non-Kristen bisa juga. Tapi juga orang Kristen yang gak peduli juga dengan kita. Banyak juga orang seperti itu. Menganggap dia Kristen Katolik. Tapi gak pernah ke gereja. Tidak berdoa. Agnostik bahasa sekarang yang kita rasakan. Agnostik. Ya. Kalau ke gereja, segereja seperlunya. COD saya bilang. Ayah mengirim anak dan istrinya ke gereja dan dia pergi kemana-mana. Entah ke Lapotua, entah kemana, dan seterusnya. Jadi kita sebagai orang yang percaya dan yakin bahwa keselamatan itu yang diberikan Tuhan kepada kita ya, oleh Yesus, bersama Yesus dalam hidup kita. Keagungan, pengalaman, kemuliaan bersama Tuhan itu yang harus kita bagikan kepada orang di sekitar Anda. Suami, istri, anak-anak, dan semua saja. Pengalaman akan Allah itulah yang membuat kita prihatin akan apa yang harus kita lakukan. Maka, saudaraku terkasih, ketika kita mengalami salib bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, entah suami yang selingkuh, atau istri yang begitu, atau anak-anak begitu, itu adalah cara mungkin Tuhan membuat kita menjadi konsisten untuk terus berdoa, untuk bersandar kepada doa, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan fokus, terus. Ya, fokus, mohon kepada Tuhan. Tuhan tak akan menelantarkan orang miskin, doa orang miskin. Dalam kitab Sirah kemarin dari minggu yang lalu. Luar biasa. Jadi ketika kita mengalami penderitaan dan salib karena orang lain, itulah cara Tuhan mau mendidik kita terus.
melatih kita untuk bersandar kepada Tuhan. Atau yang kedua, kita berdoa supaya orang-orang tersebut, untuk siapa saja kita doakan supaya bertobat. Peran kita untuk menyelamatkan mereka. Tapi kalau terus, apapun juga dengan segala kesulitan dan keberatan. Ya. Dan dengan rendah hati kita mohon Tuhan untuk mengampuni, memaafkan mereka. Dan juga memaafkan diri kita sendiri. Mungkin penderitaan salib yang kita alami karena dosa kita juga. Atau dosa leluhur kita. Kita berdoa mohon ampun segala sesuatu di tahun jubilium ini. Jadi para saudaraku terkasih, ya, keprihatinan Paulus ini juga menjadi keprihatinan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap siapa saja yang belum menerima Kristus, supaya Kristus diwartakan kepada segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, dan itulah tugas Anda dan kita, supaya semakin banyak orang memuliakan Tuhan karena Anda dan karena kita semua. Dan kita memiliki karya misi, karya evangelisasi kepada umat, kepada siapapun juga. Anda, saya, ya, doakan terus-menerus. Ampuni dosa-dosaku. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan kasihanilah dia orang berdosa. Itulah doa kita setiap hari. Kita lambungkan, ya, bahwa kita adalah pendosa. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Dan dalam bacaan Injil kita diingatkan juga bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bahwa Kristus sungguh-sungguh membuat kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang penuh sukacita, manusia yang penuh kegembiraan, manusia yang mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jadi kita, karya pelayanan kita bukan hanya pelayanan rohani, tetapi juga pelayanan fisik, menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit dengan menghibur, menguatkan. Tuhan memberkati Anda semua. Jadilah Kristus yang lain. Jadilah penyelamat penebus dalam tugas-tugas yang sederhana yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.